Novel fiksi bela diri yang ke-143, Raja Pedang. Cerita novel edisi yang ke-2371 hingga 2380. Ketika Kuan Jianwang memikirkan perbuatan menyimpang Su Tianmu di masa lalu, hatinya tak kuasa menahan gemetar. Mungkinkah pelatihannya di Laut Api Jianshan juga akan sebegitu menyimpang? Kenapa kau tidak bertanya sendiri padanya? Zhang Jianzong berkata dengan dingin. Jika dia ingin tahu berapa lama Su Tianmu berkultivasi, tidak bisakah dia bertanya pada dirinya sendiri? Raja Kuan Jian sekali lagi tercekik karena tidak bisa berkata-kata, dan ketidakpuasannya terhadap Zhang Jianzong meningkat lagi. Saat aku menjadi master pedang, aku akan melihat apakah kau berani berbicara kepadaku dengan nada seperti ini lagi. Dia selalu mengikuti Zhang Jianzong untuk melakukan sesuatu, tetapi sikap Zhang Jianzong terhadapnya selalu merendahkan. Setiap kali dia tidak senang, dia akan menunjukkan wajah buruk dan memarahinya di setiap kesempatan. Di matanya, Zhang Jianzong tidak jauh lebih baik daripada Wu Muyan. Namun kini kekuatannya tidak cukup lagi, ia hanya bisa menahan kesedihan dan menunggu hingga Su Tianmu menyelesaikan latihannya. 1/4 jam kemudian, Su Tianmu menghela napas panjang dan berhenti berlatih. Su Tianmu, sudah berapa kali kamu berlatih di sana? Sebelum dia bisa melihat situasi dengan jelas, dia mendengar pertanyaan tidak sabar dari Raja Pedang. Raja Pedang Kuan, Su Tianmu menoleh dan melihat wajah Raja Pedang Kuan yang cemas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa dia begitu khawatir tentang berapa kali dia telah berlatih? Dia menatap Zhang Jianzong dan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyukainya sebelumnya, jadi mengapa dia begitu peduli padanya sekarang? 4 kali. Raja Kuan Jian terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana kamu bisa pergi ke sana untuk berlatih berkali-kali? Raja Kuan Jian, apa yang ingin kau tanyakan? Su Tianmu mengerutkan kening. Bukan urusanmu berapa kali dia berlatih terakhir kali. Raja Pedang menelan ludahnya, dan setelah memikirkan apa yang ingin ditanyakannya, dia berkata, berlatih di Gunung Pedang dan Lautan Api bukan hanya tentang berapa kali Anda berlatih, tetapi Anda harus tinggal di sana cukup lama. Semakin lama Anda tinggal, semakin bermanfaat bagi jalan pedang. Berapa lama Anda tinggal di sana setiap kali? 1/2 jam. Dia berkata bahwa dia melakukannya demi kebaikan Su Tianmu sendiri, tetapi sebenarnya dia ingin menanyakan secara tidak langsung tentang waktu yang dihabiskan Su Tianmu untuk berlatih di sana setiap waktu. Su Tianmu tersenyum. 1/2 menit. Raja Kuan Jian, apakah kau tidak terlalu meremehkanku? Raja Kuan Jian menahan napas sejenak dan bertanya dengan heran. Kamu berhasil menembus medan pedang. Sekalipun kau berhasil menerobos medan pedang, kau hanya bisa bertahan selama ini saat pertama kali kau naik ke sana, kan? Su Tianmu menggelengkan kepalanya, dan Kuan Jianwang bahkan lebih terkejut. Kamu bahkan belum membuat terobosan di bidang pedang. Dia berhenti berbicara di tengah jalan, berpikir bahwa Su Tianmu bahkan dapat meniru domain pedang, dia tampaknya dapat menerimanya. Jam itu, bahkan jika domain pedang itu ditiru, itu tidak akan menjadi domain pedang yang sebenarnya. Itu akan menjadi batas jika bisa bertahan selama 1/4 jam, kan? Su Tianmu terus menggelengkan kepalanya. Kuan Jianwang sangat terkejut hingga dia menggigit lidahnya. Belum genap 1/4 jam. 1/4 jam, Su Tianmu terdiam. Tidak bisakah kau menebak dengan lebih berani? 1/4 jam tidak cukup berani. Kamu bahkan belum membuat terobosan di bidang pedang, jadi mengapa dia berani menebak? Tidak mungkin 3/4 jam, kan? Baiklah, kalau begitu dia harusnya lebih berani, itu seharusnya benar, kan? Su Tianmu masih menggelengkan kepalanya. Semua Raja Pedang tercengang dan hampir menjadi gila. Dia hanya bertahan 1/2 jam ketika dia datang untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan belum membuat terobosan di bidang pedang dapat mengalahkannya begitu dia datang? Kalau begitu, bukankah dia akan sia-sia? Setengah jam. Hampir, tapi sekarang lebih dari itu. Apa? Perkataan Su Tianmu merupakan pukulan telak bagi Raja Pedang. Dia menolak untuk mempercayainya apapun yang terjadi. Dia sama sekali tidak percaya itu benar. Nak, jangan bohongi aku. Ekspresinya berubah galak. Berbohong padanya akan membawa konsekuensi buruk. Apakah aku perlu berbohong padamu? Su Tianmu menatap Kuan Jianwang. Kaulah yang ingin bertanya,
tetapi kau tidak percaya padaku setelah aku mengatakannya padamu. Apa yang salah denganmu? Kuan Jianwang tidak mau mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia menatap Su Tianmu dengan tatapan ganas. Kalau begitu, pergilah berlatih. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa tinggal di sana hari ini. Selama Anda berlatih kultivasi, kebohongan akan runtuh dengan sendirinya. Apakah Anda benar-benar mengira dia mudah ditipu? Su Tianmu menatap Kuan Jianwang seolah-olah dia orang bodoh. Tanpa berkata apa-apa, dia terbang menuju Gunung Pedang dan Lautan Api dan terus berlatih di sana. Raja Kuan Jian menatap Su Tianmu dengan marah, yang membuatnya takut. Jika dia sengaja mengarang kebohongan untuk menakut-nakutinya, dia menjamin bahwa Su Tianmu tidak akan memiliki akhir yang baik. Zhang Jianzong menatap Kuan Jianwang dan tersenyum dingin. Su Tianmu berkata jujur, jika kamu tidak percaya, kamu akan menderita nanti. Ketika Kuan Jianwang melihat Su Tianmu mengarahkan kekuatan ilmu pedang ke atas dan membiarkan setengah dari kekuatan itu masuk ke badannya, wajahnya berubah drastis karena terkejut. Apakah dia gila? Bagaimana dia bisa menanggung ini? Kalau tidak, bagaimana menurutmu Su Tianmu bisa berlatih selama ini? Zhang Jianzong melirik Kuan Jianwang dan mengatakannya dalam hati tanpa mengatakannya dengan lantang. Dia ingin Kuan Jianwang melihatnya dengan matanya sendiri dan menakuti dirinya sendiri sampai mati. Kuan Jianwang menelan ludahnya dalam diam, meratapi kegilaan Su Tianmu, lalu lanjut menonton. Dia masih tidak percaya bahwa Su Tianmu dapat berlatih dengan kekuatan itu dalam waktu yang lama. Bahkan jika dia membiarkan setengah dari kekuatan itu masuk ke dalam badannya, itu tidak mungkin. 1/4 jam berlalu, 2/4 jam berlalu. Mendesis. Dia masih bisa bertahan. Raja Pedang menggigit lidahnya dan menarik napas dalam-dalam, kulit kepalanya mulai terasa mati rasa. Saat itu sudah 1/4 jam, tidak jauh dari setengah jam, dan dia mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Su Tianmu mungkin benar. Tidak, itu tidak mungkin. Dia sudah pergi ke sana untuk berlatih berkali-kali, jadi mungkin saja dia bisa bertahan lebih lama. Sampai sekarang, dia masih menolak untuk mengakuinya, sampai dia melihat Su Tianmu bertahan selama 3/4 jam, keyakinan keras kepala di hatinya berangsur-angsur hancur. Benarkah itu? Sudah hampir setengah jam, dan Kuan Jianwang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Apakah dia benar-benar tidak sehebat anak laki-laki dari dunia luar yang bahkan belum membuat terobosan di bidang pedang? Bisakah 28 tulang pedang benar-benar sekuat itu? Apakah kamu sekarang percaya bahwa apa yang dikatakannya itu benar? Ketika setengah jam telah berlalu, Zhang Jianzong merasa senang. Melihat Kuan Jianwang tampak seperti akan ketakutan setengah mati, dia merasa sangat senang. Jakun Kuan Jianwang menggelinding, dan dia menatap Zhang Jianzong dengan ekspresi sulit, lalu mengangguk tanda mengiyakan dengan enggan. Zhang Jianzong, apakah kamu sudah lama mengetahui hal ini? Setelah beberapa saat, Kuan Jianwang tiba-tiba menyadari hal ini dan bertanya dengan heran. Zhang Jianzong tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya menunjukkan persetujuannya. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Mentalitas Raja Pedang hampir meledak. Apakah dia harus membuang-buang waktu dan melihatnya memverifikasinya sendiri seperti badut yang melompat? Apakah Anda sungguh ingin menonton acaranya? Aku hanya khawatir kamu tidak mempercayainya. Zhang Jianzong menahan senyumnya dan berbicara dengan ringan. Apakah Anda pikir dia tidak akan mempercayainya? Kalau dia saja tidak percaya padamu, seorang master pedang, siapa lagi yang bisa dia percaya? Raja segala pedang hampir menjadi gila. Jelaslah bahwa mereka akan menunjukkan kepadanya pertunjukan yang bagus. Baiklah, Zhang Jianzong, tunggu saja aku. Dia melirik Zhang Jianzong dan membencinya sampai ke akar-akarnya. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri menahan amarahnya, menoleh dan terus menatap Su Tianmu. Sudah setengah jam, mengapa kamu tidak turun? Alisnya perlahan berkerut. Setengah jam saja sudah cukup untuk latihan pertamanya. Berapa lama dia ingin berlatih di sana? 5/4 jam, 1/4 jam. Semua Raja Pedang terkejut hingga seperti orang bodoh. Mungkinkah ini hanya berlangsung 1 jam? Sekarang 7/4 jam. Melihat Su Tianmu telah bertahan selama lebih dari 7/4 jam, Kuan Jianwang terhuyung mundur. Sudah hampir 1 jam. Zhang Jianzong,
Dia bertahan selama setengah jam saat pertama kali datang ke sini. Apakah ini latihan kelimanya? Kali ini, Zhang Jianzong mengangguk penuh belas kasihan sebagai tanggapan terhadap Kuan Jianwang. Jantung Kuan Jianwang berdebar kencang dan dia memutar matanya. Bukankah itu berarti dia akan segera bisa menyusulku? Saat ini, Su Tianmu masih jauh di belakangnya, tetapi jika dia terus berkembang seperti ini, hanya masalah waktu sebelum dia melampauinya. Dia tidak keberatan bertarung dengan para murid itu dan menghancurkan mereka, tetapi dia tidak bisa membiarkan Raja Pedang seperti dia ditekan. Zhang Jianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada sinis, "Kamu masih tidak bisa menerimanya." Raja Kuan Jian menatap Zhang Jianzong dengan mulut terbuka dan wajah pucat, dan mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu. "Bisakah kamu menerimanya?" "Aku tidak bisa menerimanya." Zhang Jianzong mengakuinya dengan terus terang dan tak terduga. Semua Raja Pedang sangat marah hingga mereka tertawa. "Kau sendiri tidak bisa menerimanya, dan kau masih berani membicarakannya. Kuan Jianwang, kau harus mengerti bahwa kau hanyalah seorang Jianwang, dan aku adalah Sekte Pedang." Zhang Jianzong berkata dengan dingin. "Sebagai Sekte Pedang, dia tidak dapat menerimanya, dan kau hanyalah seorang Jianwang, apa yang tidak dapat diterima dari hal itu?" Dia, sang Master Pedang, telah menderita pukulan hebat. Apakah kamu, seorang Raja Pedang, memiliki kualifikasi untuk mengeluh di hadapannya? Kuan Jianwang tertegun. Dia tidak bisa membantahnya. "Saya terus menonton Su Tianmu berlatih, tetapi semakin saya menontonnya, semakin tidak nyaman perasaan saya. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain berhenti menonton." "Zhang Jianzong, santai saja dan lihatlah. Aku pergi dulu." Dia mengepalkan tinjunya ke arah Zhang Jianzong dan berbalik untuk pergi. Suasana hatinya yang baik benar-benar hancur. Dia tidak ingin berlatih lagi. Tinggal di sini hanya akan membuatnya semakin tidak nyaman. Zhang Jianzong juga ingin pergi, tetapi dia masih ingin menonton lebih lama lagi, meskipun dia sendiri tidak tahu apa gunanya terus menonton. Dentang. Ketika sudah hampir 1 jam, Su Tianmu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan tiba-tiba sebuah niat pedang melesat ke langit, menghancurkan kekuatan pedang yang menekan. Zhang Jianzong tidak dapat menahan gemetar saat melihat ini. Menerobos medan pedang. Tidak, mengapa masih kekuatan pedang? Merasa bahwa terobosan Su Tianmu masih berkat kekuatan pedangnya, Zhang Jianzong benar-benar bingung. Bagaimana dia bisa membuat terobosan dalam kekuatan pedang? Apa sebenarnya yang telah dia terobos? Dia bingung dan panik. Ini adalah pertama kalinya dalam karir kendonya dia melihat hal aneh seperti itu. "Saya sudah mempunyai 28 tulang pedang, mengapa saya masih bisa menerobos? Batasan ilmu pedang di 3 alam adalah 28 surga. Mungkinkah ada ilmu pedang di luar 3 alam?" Tetapi pengetahuan yang diterimanya membuatnya mustahil untuk membayangkan seni pedang di luar 3 alam, dan dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Kendala terbesar yang menjebak manusia adalah kognisi. Kognisi menentukan karakter dan menentukan segalanya. Ilmu pedang Jianzong adalah ilmu pedang terbaik dari 3 alam. Di atas 3 alam, orang-orang di dunia ini tidak akan bisa memahami atau menerimanya. Bahkan meskipun dia berkultivasi hingga tingkat kaisar pedang, tetap saja seperti ini. Akhirnya berhasil. Su Tianmu menikmati dirinya di lautan pedang dan api. Rasanya seperti dia tidak pernah mandi seumur hidupnya dan tiba-tiba mandi air panas yang menyegarkan. Luar biasa. Usaha dan kerja kerasku membuahkan hasil. Sekarang aku bisa berlari cepat menuju tulang pedang ke-35. Hanya 2 tulang pedang lagi menuju puncak ilmu pedang. Kegembiraan itu mencairkan setengah dari rasa sakitku, dan aku pun bergegas pergi untuk menyembuhkan lukaku. Zhang Jianzong menatap kosong ke arah Su Tianmu, yang tampak sangat senang. Melihatnya memasuki pelatihan, dia buru-buru berkata, "Tunggu sebentar." Su Tianmu menatap Zhang Jianzong dengan bingung. "Apakah ada yang salah?" Kamu." Zhang Jianzong membuka mulutnya tetapi hatinya bergetar, dan dia tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya pandangan dunianya ditantang seberat ini. Bahkan ketika Su Tianmu meniru domain pedang, dia tidak begitu terkejut seperti saat ini. "Zhang Jianzong, katakan saja apa yang ingin kau katakan." Su Tianmu mengerutkan kening. Tidakkah dia tahu bahwa dia terluka parah? Jika dia benar-benar tidak bisa mengatakannya,
Mengapa tidak menunggu sampai dia menyelesaikan pelatihannya sebelum bertanya? Melihat Zhang Jianzong tidak dapat berbicara, Su Tianmu terdiam dan hanya menutup matanya untuk berlatih. Tunggu, tunggu. Zhang Jianzong berbicara tergesa-gesa setelah melihat ini. Butuh waktu 2 jam untuk menyembuhkan lukamu. Bagaimana dia akan hidup dalam 2 jam ke depan jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas? Zhang Jianzong, apa yang ingin kau katakan? Su Tianmu terdiam. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Jika kau ingin kentut, kentutlah dengan cepat. Saat hendak bicara, Zhang Jianzong ragu-ragu sejenak, lalu berkata setelah ragu-ragu cukup lama. Kamu, barusan tulang pedangmu tembus lagi. Itu hanya kalimat pendek, tetapi butuh banyak usaha untuk mengatakannya. Setelah selesai berbicara, dia menatap Su Tianmu dengan napas terengah-engah. Setelah sekian lama menjalin hubungan, hanya untuk menanyakan ini. Su Tianmu terdiam beberapa saat, lalu terdiam. Dia tidak bisa mengungkapkan ilmu pedang di atas 3 alam. Jika dia mengungkapkannya, dia akan menghancurkan kognisi Zhang Jianzong dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sambil berpikir, dia bertanya, Zhang Jianzong, apakah kamu tahu sesuatu tentang kualitas tulang pedang? Zhang Jianzong terdiam beberapa saat, lalu mengangguk sedikit. Saya mengerti. Sekarang giliran Su Tianmu yang terkejut. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi apakah ada pepatah seperti itu? Sekte Pedang Hitam pernah menyebutkannya sebelumnya. Su Tianmu terkejut lagi. Ternyata Sekte Pedang Hitam sudah memberikan penjelasan yang masuk akal kepadanya. Tanpa diduga, orang tua ini benar-benar memberikan suatu sumbangan kepadanya sebelum ia meninggal. Karena Sekte Pedang Hitam telah menyebutkannya, aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci. Ekspresi Zhang Jianzong segera menjadi serius, dan dia menatap Su Tianmu, tidak ingin melewatkan satu kata pun. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tulang pedang dibagi menjadi 3 tingkatan, tinggi, sedang, dan rendah. Memoles tulang pedang dari kualitas rendah ke kualitas tinggi bukanlah hal yang sulit, tetapi mampu memoles tulang yang patah ke kualitas terbaik adalah keterampilan yang sesungguhnya. Tulang pedangnya patah. Sekilas keraguan melintas di mata Zhang Jianzong, tetapi dia segera teringat pada Kong Qing, dan ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Jadi dia menggunakan metode ini untuk mereformasi Kong Qing. Kong Qing dianggap sebagai selebritas di makam pedang. Ia telah melompat dari posisi tingkat menengah ke posisi tingkat atas, jadi sulit untuk tidak memperhatikannya. Sebelumnya aku telah mencapai 28 tulang sisa, jadi sejak awal aku memiliki 28 tulang pedang. Su Tianmu menatap Zhang Jianzong dalam-dalam, tidak tahu apakah dia bisa menerima pernyataan ini. Zhang Jianzong jelas bisa menerimanya. Bagaimanapun, Kong Qing dulu seperti ini. Ini juga menjelaskan dengan sempurna mengapa Su Tianmu berbeda dari orang biasa sejak awal. Dengan 28 tulang pedang sebagai fondasinya, setiap terobosan yang kulakukan bukan hanya seperti terobosan tulang pedang, melainkan setara dengan sebuah terobosan. Jika aku melakukan ini, aku dapat mengatakan bahwa meskipun aku memiliki 28 tulang pedang yang sama, aku tidak memiliki lawan. Setelah mendengar ini, Zhang Jianzong menggigit lidahnya dan menatap Su Tianmu. Dia benar-benar seorang jenius yang mampu memikirkan cara seperti itu untuk meningkatkan ilmu pedangnya. Kendo bisa dipraktikkan dengan cara ini, Su Tianmu, kamu benar-benar tahu cara menemukan cara baru. Zhang Jianzong, kamu terlalu baik. Tidak ada yang mulia tentang ini. Itu hanya berasal dari kesedihan orang-orang di lapisan bawah masyarakat. Su Tianmu berkata dengan ringan, matanya membawa sedikit kesedihan, seolah-olah semua yang dikatakannya benar. Perkataannya setengah benar dan setengah salah, tetapi dia tidak salah. Dia lahir di keluarga kelas bawah dan kesulitan yang dia hadapi berada di luar imajinasi orang-orang istimewa di makam pedang. Zhang Jianzong terdiam. Kata-kata Su Tianmu mengutuk hati nuraninya dan dia merasa lebih iba di dalam hatinya. Bukankah karena prasangkanya terhadap orang luar sehingga dia tidak menyukai Su Tianmu? Tanyakan pada diri Anda, kualifikasi apa yang dimilikinya untuk berprasangka buruk terhadap orang-orang dari dunia luar? Kecuali keturunan kuno, bahkan kekuatan teratas di dunia luar tidak memiliki kultivasi sebaik mereka. Mengapa kita mengharuskan orang lain berlatih dengan kondisi yang lebih rendah dari mereka, dan berani melampaui mereka?
Sungguh tidak masuk akal jika kita masih ditekan oleh mereka jika kita benar-benar berhasil menyusul mereka. Terutama karena Su Tianmu berasal dari Huangjiang, kondisi pelatihan di sana lebih dari 100.000 kali lebih buruk daripada mereka. Su Tianmu sungguh luar biasa, mereka seharusnya merasa malu alih-alih marah. Memikirkan hal ini, Zhang Jianzong merasa sangat malu hingga dia bahkan tidak berani menatap mata Su Tianmu. Zhang Jianzong, jika tidak ada yang lain, saya akan berlatih. Melihat Zhang Jianzong terintimidasi olehnya, Su Tianmu tersenyum sedikit dan mulai berlatih. Zhang Jianzong membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak dapat keluar dari mulutnya dan akhirnya terdiam. Memang benar bahwa seorang putra bangsawan lahir dari keluarga yang sederhana. Setelah beberapa lama, dia menghela napas panjang, tetapi sedih untuk mengatakannya. Sejak zaman dahulu, berapa banyak orang yang bisa berjalan kaki dari Huangjiang ke Tianjiang. Sekalipun jumlah mereka cukup banyak, mereka akan kehilangan masa keemasan kultivasi dan tidak akan bisa dibedakan lagi dari orang banyak di Tianjiang, tanpa membuat gebrakan sedikit pun. Satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya mungkin Anren. Dia bergumam dan menertawakan dirinya sendiri. Dia masih jauh lebih rendah dariku. Dia merasa konyol karena membandingkan Anren dengan Su Tianmu. Anren memang sukses sekarang, tetapi masa depannya jelas tidak sebaik Su Tianmu. Badai yang disebabkan Anren di Tianjiang tidak sebesar yang disebabkan oleh Su Tianmu. Anak ini pasti akan menggemparkan dunia. Anren dan Su Tianmu sama-sama berasal dari Huangjiang. Dulu, Anren diyakini dapat menguasai dunia, tetapi dari sudut pandangnya, dia lebih berharap Su Tianmu menguasai dunia ini. 2 jam berlalu, Su Tianmu berhenti berlatih dan hendak melanjutkan latihannya di Laut Api Jianshan ketika ia diganggu oleh Zhang Jianzong. Teman Su Tianmu, bisakah aku berdiskusi denganmu? Su Tianmu menatap Zhang Jianzong dengan heran. Mengapa dia berbicara kepadanya dengan sangat sopan? Hanya karena Anda membutuhkan sesuatu darinya. Ada apa? Bisakah kau membagi metode kultivasimu? Zhang Jianzong bertanya dengan sedikit malu, karena dia tahu betapa berlebihan permintaannya. Namun, tidak peduli seberapa berlebihannya permintaannya, dia harus mengatakannya. Jika Su Tianmu bersedia membagi metode kultivasinya, maka makam pedang mereka akan mampu menciptakan banyak jenius dengan 28 tulang pedang. Sekalipun tidak ada seorang jenius dengan 28 tulang pedang, sekalipun hanya ada satu orang jenius seperti Kong Qing dengan 26 tulang pedang, itu dapat membawa makam pedang menuju kemakmuran baru. Zhang Jianzong, apakah menurutmu ini mungkin? Su Tianmu menatap Zhang Jianzong tanpa berkata apa-apa. Bukankah tidak masuk akal untuk menanyakan pertanyaan seperti itu? Apakah kamu menginginkannya sebagai gantinya? Zhang Jianzong tampak malu, tetapi dia masih tidak mau menyerah, dan melanjutkan. Teman Su Tianmu, selama kamu bersedia berbagi, mintalah saja apapun yang kamu inginkan. Selama aku mampu, aku pasti akan memuaskanmu. Aku tidak mau. Su Tianmu menolak dengan tegas. Belum lagi dia tidak punya cara seperti itu, bahkan jika dia punya, dia tidak akan pernah menggunakannya. Zhang Jianzong, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kong Qing dan aku telah melalui begitu banyak kesulitan untuk mencapai apa yang kita miliki saat ini. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan mati. Demi kelanjutan makam pedang, aku sarankan kamu untuk melupakan ide ini. Setelah mengatakan ini, tanpa memberi Zhang Jianzong kesempatan berbicara, dia terbang menuju Gunung Pedang dan Lautan Api untuk berlatih. Zhang Jianzong mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa diam saja. Harapannya untuk membuat Su Tianmu mengeluarkan metode kultivasinya sangat tipis. Namun, matanya penuh tekad. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan metode kultivasi dari Su Tianmu, tidak peduli betapa sulitnya itu. Bagi mereka yang terjebak pada 20 tulang pedang, jika ada kesempatan untuk menambahkan 2 tulang pedang, mereka pasti bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi, betapapun besarnya bahayanya, hal itu tidak dapat menghalangi mereka untuk pergi. Setelah tulang pedangnya menembus 34, keterampilan pedangnya semakin ditingkatkan. Kali ini, Su Tianmu mampu bertahan selama 1 jam di Gunung Pedang dan masih memiliki kekuatan yang tersisa.
Tidak sampai 1 jam dan 1/4 jam kemudian dia tidak dapat bertahan lagi dan turun untuk menyembuhkan lukaannya dan berlatih. Teman muda Sutianmu, tolong gunakan ramuanku. Tepat saat dia terbaring di tanah sambil terengah-engah, dia melihat Zhang Jianzong menyerahkan pil kepadanya dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Sutianmu menatapnya dan tersenyum dingin. Dia begitu baik padanya saat dia butuh bantuan. Apa yang telah dia lakukan sebelumnya? Zhang Jianzong, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. Jangan berpikir bahwa dia tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Dia tidak mengatakan apapun tentang menciptakan kesempatan bagi Liao Qing dan 2 orang lainnya untuk meniru wilayah pedang, tetapi sungguh menjijikkan bahwa dia memberimu instruksi rahasia. Apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang itu? Hanya saja hal itu sudah berlalu dan dia tidak mau menyebutkannya, namun tidak menyebutkannya bukan berarti dia tidak peduli. Sutianmu sayang, ini hanya beberapa pil. Kamu tidak bisa bersikap sopan tentang itu. Senyum Zhang Jianzong tidak memudar, dan dia masih mendorong pil-pil itu di depan Sutianmu dengan nada bercanda. Pil saya lebih efektif. Anda tidak hanya akan lebih sedikit menderita, tetapi Anda juga dapat menghemat waktu. Sutianmu masih tidak meminumnya, melainkan mengeluarkan botol giok dan menuangkan beberapa pil dari dalamnya. Zhang Jianzong, ini jenis ramuan yang kau berikan padaku, kan? Melihat pil di tangan Sutianmu, ekspresi Zhang Jianzong membeku, lalu dia berbicara dengan sangat tidak wajar. Apakah kamu menggunakan pil ini untuk menyembuhkan luka-lukamu? Apalagi, Zhang Jianzong menelan ludah dengan canggung. Apakah ini semua diberikan kepadamu oleh Wu Jianzong? Kurasa begitu, Sutianmu berkata dengan enteng. Dia tidak membutuhkan pil-pil ini darimu, mengerti? Dia mengangkat tangannya dan memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya, lalu menutup matanya dan berlatih. Zhang Jianzong sangat malu. Dia merasa sangat tidak nyaman setelah ditolak. Tapi apa artinya? Jika ya, ya, jika tidak, ya tidak. Apa artinya dianggap demikian? Desir, engah. Tidak lama setelah Sutianmu mulai berlatih, sebuah sosok jatuh dengan keras di sampingnya. Ketika Zhang Jianzong melihat orang ini, ekspresinya langsung membeku dan tatapannya menjadi dingin. Ketika Ratu Pedang Giok mendongak dan melihat Zhang Jianzong, ekspresinya membeku. Jelas bahwa dia tidak ingin melihat Zhang Jianzong, tetapi dia tidak peduli sekarang dan hanya bisa berlatih dengan cepat. Sutianmu. Menoleh dan melihat Sutianmu, Raja Pedang Giok tertegun, lalu berseru. Bagaimana dia bisa masuk? Setelah latihan terakhir mereka di kolam pencucian pedang, Sutianmu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dia selalu berpikir untuk bertemu dengannya lagi di masa depan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Apakah dia baru saja menyelesaikan pelatihan di Gunung Pedang dan Lautan Api? Melihat tidak ada satupun bagian badan Sutianmu yang bagus, Raja Pedang Giok merasa bingung. Bagaimana mungkin orang luar datang ke sini untuk berlatih? Zhang Jianzong, mengapa dia ada di sini? Zhang Jianzong mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dibandingkan dengan Raja Kuanjian, dia malah tidak mau menjawab pertanyaan Raja Pedang Giok, karena dia punya dendam besar dengan Raja Pedang Giok. Tidak dapat memperoleh jawaban dari Zhang Jianzong, Raja Pedang Giok terlalu malas untuk membuat masalah lagi. Setelah menelan pil itu, dia menatap Sutianmu dengan aneh dan kemudian menyembuhkan lukaannya dan pulih. Dia akan bertanya lagi setelah Sutianmu bangun. Ratu Pedang Giok memejamkan mata dan mulai berlatih. Ia harus bergegas menyembuhkan luka-lukaannya. Jika ia tidak menyembuhkan luka-lukaannya dan hanya menunggu seperti ini, luka-luka yang dideritiannya akan membunuhnya. 2 jam berlalu, Sutianmu membuka matanya dan berhenti berlatih, ekspresi lega muncul di wajahnya. Sutianmu. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, dia berbalik dan tertegun sejenak sebelum bereaksi. Raja Pedang Giok. Dia berdiri dan menatap Raja Pedang Giok dengan heran. Dia telah bertemu banyak kenalan selama berada di makam pedang, dan Raja Pedang Giok adalah satu-satunya kenalan yang tersisa. Dia pikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi, tetapi ternyata dia melihatnya. Apakah kamu masih mengingatku? Raja Pedang Giok tersenyum tipis, lalu mengajukan pertanyaan yang telah dia tahan selama 2 jam. Sutianmu, kapan kamu datang ke sini? Aku sudah di sini selama beberapa tahun. Sutianmu menghitung kecepatan aliran waktu dan menjawab.
Berapa tahun? Raja Pedang Giok sedikit terkejut, tetapi kemudian ia mulai terbiasa. Bagi orang luar yang tidak begitu kuat dalam ilmu pedang, akan cukup sulit untuk melihatnya. Bagaimana pelatihan Anda di sini selama beberapa tahun terakhir? Tidak buruk, manfaatnya sangat besar. Su Tianmu berkata sambil tersenyum. Selama berada di makam pedang, dia memang telah memperoleh banyak hal, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan di tempat lain. Bagus sekali. Raja Pedang Giok mengangguk, menatap Su Tianmu dengan saksama, dan bertanya, Su Tianmu, bagaimana kamu bisa datang ke sini untuk berlatih? Saya lulus pelatihan mengambil buah kastanya dari api dan mengendalikan formasi pedang, dan mendapat kesempatan untuk berlatih di sini. Raja Pedang Giok tiba-tiba tercerahkan dan terkejut. Kesulitan dari kedua pengalaman memetik buah kastanya dari api dan mengendalikan formasi pedang sangatlah tinggi. Sungguh luar biasa bisa melewati kedua pengalaman ini. Makam pedang sangat peduli terhadap orang luar. Mereka tidak hanya menjaga orang luar selama pelatihan, mereka bahkan mengizinkan orang luar masuk dan berlatih di tempat latihan langka yang bahkan sulit ditemukan oleh Raja Pedang. Intensitas perhatian ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Su Tianmu, tunggu aku di sini. Aku akan mengajakmu berkeliling setelah aku menyelesaikan pelatihanku. Dia berada pada momen kritis terobosan dalam ilmu pedang, dan dia akan terus mengenang Su Tianmu setelah dia menyelesaikan pelatihannya. Zhang Jianzong menatap Raja Pedang Giok dan mensibir. Ternyata dia hanya mengenal Su Tianmu. Dia pikir mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Kalau kamu bahkan tidak tahu tentang Su Tianmu, itu membuktikan bahwa kamu tidak pernah memperhatikan Su Tianmu. Seberapa baik hubungan itu? Paling-paling, kalian bisa dianggap sebagai kenalan, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Teman muda Su Tianmu, apa hubunganmu dengannya? Namun untuk amannya, setelah Raja Pedang Giok pergi berlatih, dia masih bertanya kepada Su Tianmu dengan ragu-ragu. Su Tianmu mengerutkan kening dan menatap Zhang Jianzong. Apa hubungannya dengan Raja Pedang Giok bukanlah urusanmu. Zhang Jianzong, kamu benar-benar kepo. Setelah mengatakan itu, dia terbang menuju Gunung Pedang dan Lautan Api untuk melanjutkan pelatihannya. Melihat punggung Su Tianmu, wajah Zhang Jianzong berangsur-angsur menjadi gelap. Beraninya seorang junior memperlakukannya seperti itu. Kalau saja dia tidak membutuhkan bantuan Su Tianmu, dia pasti sudah memenggal kepala Su Tianmu. 8 jam berlalu. Sangat sulit untuk mencapai 35 tulang pedang. Su Tianmu menatap ke dalam tulang pedang di badannya, yang hanya memiliki sedikit tulang pedang, dan tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Efek dari beberapa latihan sebelumnya sangat luar biasa, tetapi sekarang efeknya sangat kecil setiap kali dia berlatih. Sangat sulit untuk memadatkan lebih banyak tulang pedang. Datanglah lagi dan lagi. Selama Anda terus berusaha, Anda pasti akan berhasil. Ini seharusnya menjadi lingkungan pelatihan terbaik di seluruh makam pedang. Selama itu efektif, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan pada akhirnya, ia harus menembus 36 tulang pedang. Dia menutup matanya dan berlatih, dan 2 jam berlalu dengan cepat. Zhang Jianzong, aku hanya butuh satu kesempatan ini untuk berlatih. Mohon ampuni aku dan biarkan aku berlatih sekali lagi. Setelah Raja Pedang Giok menyelesaikan pelatihannya di Gunung Pedang dan Lautan Api, dia menyadari bahwa dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus jalan pedang. Meskipun dia sangat enggan, dia tidak punya pilihan selain memohon kepada Zhang Jianzong. Peluang untuk terobosan sudah di depan mata kita. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak tahu berapa lama lagi terobosan berikutnya akan datang. Memohon padaku, Zhang Jianzong mensibir, kau bertanya pada orang yang salah, bukan? Apakah dia lupa apa yang kulakukan padanya sebelumnya? Dia tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupnya. Raja Pedang Giok, kalau kau tahu suatu hari nanti kau akan membutuhkan bantuanku, seharusnya kau berbelas kasihan kepada cucuku. Dia adalah kakek dari Raja Pedang Giok. Cucunya adalah seorang jenius yang telah memadatkan 27 tulang pedang dan memiliki masa depan yang cerah. Hanya karena dia memberi obat bius kepada Raja Pedang Giok dan ingin memanfaatkannya, dia malah membunuh cucunya. Cucunya bisa saja menjadi kaisar pedang, tetapi dibunuh oleh Raja Pedang Giok, yang tersisa hanya jiwanya. Sekarang dia sedang membangun kembali, tidak hanya langit-langitnya terbatas, tetapi dia juga telah sepenuhnya tenggelam dalam kebejatan. Sekarang dia seperti mayat berjalan.
Setiap kali dia melihat penampilan cucunya, kebenciannya terhadap Raja Pedang Giok meningkat. Kamu masih berani memohon padanya sekarang. Kecuali dia membayarnya dengan nyawa cucunya. Zhang Jianzong, aku. Raja Pedang Giok ingin menjelaskan, tetapi melihat ekspresi penuh kebencian di wajah Zhang Jianzong, dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, itu akan sia-sia. King Jade Sword, kamu telah membuat terobosan, jadi bukan tidak mungkin bagimu untuk masuk sekali lagi. Tepat saat Ratu Pedang Giok hendak menyerah, dia melihat ekspresi Zhang Jianzong tiba-tiba berubah dan dia menatapnya dengan ramah. Raja Pedang Giok tertegun dan menatap Zhang Jianzong dengan tak percaya, mengira dia sedang melihat sesuatu. Mengapa dia tiba-tiba begitu baik padanya? Apakah dia berhalusinasi? Raja Pedang Giok, apakah kau ingin naik dan berlatih lagi? Melihat Zhang Jianzong bertanya padanya dengan wajah serius, meskipun Raja Yu Jian tidak berani mempercayainya, dia hanya bisa mengangguk kosong. Baiklah, karena tidak mudah bagimu untuk berlatih, ayo kita naik dan berlatih lagi. Ya, Raja Pedang Giok benar-benar tertegun, terkejut. Obat apa yang dijual di labo ini? Su Tianmu berhenti berlatih dan menoleh ke arah Zhang Jianzong yang dengan baik hati menyetujui permintaan Raja Pedang Giok. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak berusaha keras padanya, tetapi malah berusaha keras untuk temannya. Tetapi apapun yang dilakukannya, dia tidak dapat menemukan cara untuk mengganti tulang pedang, dan dia tidak akan berutang budi kepada Zhang Jianzong dengan sia-sia. Tidak, terima kasih. Dia berdiri dan menolak kebaikan Zhang Jianzong. Tapi pedang giok raja ini membingungkan. Apa maksudmu dengan tidak lagi dibutuhkan? Tidak, dia hanya butuh waktu latihan ini untuk mencapai terobosan. Apakah kamu menolaknya demi dia? Su Tianmu, aku bisa menerobos jika aku berlatih sekali lagi. Jangan menyela jika itu bukan urusanmu. Zhang Jianzong, terima kasih atas bantuanmu. Pedang Raja Giok buru-buru mengepalkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhang Jianzong dan tidak sabar untuk mulai berlatih. Hei, ini semua tugasku. Tidak perlu bersikap sopan. Zhang Jianzong melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, maka berterima kasihlah kepada sahabat kecil Su Tianmu. Apa? Pedang giok raja tercengang, dan menatap Su Tianmu dengan bingung. Lebih baik dia naik dan berlatih sekarang, tetapi sekarang dia diminta untuk berterima kasih kepada Su Tianmu. Apa yang sedang terjadi? Zhang Jianzong, Raja Pedang Giok adalah temanku, kau tidak perlu ikut campur dalam urusannya. Su Tianmu berkata dengan dingin. Dia bisa melakukannya sendiri, jadi kau tidak perlu ikut campur dalam urusannya. Maafkan aku karena mencampuri urusan orang lain, tetapi sahabatku Su Tianmu, jika aku yang mengurusi masalah ini, kamu dan sahabatmu tidak akan mengalami banyak kesulitan. Zhang Jianzong memiliki wajah yang ramah dan sangat rendah hati. Jangan menolak kebaikanku. Aku tidak layak mendapatkan kebaikanmu. Su Tianmu mensibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tipu daya Zhang Jianzong? Anda boleh berutang budi pada siapa saja, tapi Anda tidak boleh berutang budi pada orang seperti Zhang Jianzong. Teman muda Su Tianmu, mengapa kau melakukan ini? Hanya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita, dan tidak ada perseteruan besar. Tolong tunjukkan mukamu padaku. Pedang Raja Giok menatap Su Tianmu, lalu Zhang Jianzong, dan benar-benar tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagai seorang ahli pedang yang bermartabat, apakah Anda harus menjilat orang luar? Tidak, apa dasar dari ini? Raja Pedang Giok merasa otaknya kacau dan dia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Su Tianmu terlalu malas untuk membuang kata-kata dengan Zhang Jianzong, dan menyerahkan token itu kepada Raja Pedang Giok. Raja Pedang Giok, ambillah tokenku dan berlatihlah. Otak Raja Pedang Giok membeku saat dia melihat token di tangan Su Tianmu. Kami juga punya ini. Dari mana? Dari mana asalnya? Bahkan Sekte Pedang mungkin tidak memiliki token yang memungkinkan seseorang untuk masuk dan keluar dari Gunung Pedang dan Lautan Api sesuka hati. Sekarang token itu muncul di tangan orang luar. Betapa keterlaluannya ini. Zhang Jianzong mengerutkan kening saat melihat Su Tianmu, dan ekspresinya berubah jelek. Apakah dia bertekad untuk tidak memberinya metode kultivasi? Dia bertahan sampai sekarang, bukan hanya demi makam pedang, tetapi juga demi cucunya.
Cucunya telah menjalani kehidupan yang sia-sia sampai sekarang. Jika ada cara untuk menambah jumlah tulang pedang menjadi 28, membuatnya lebih kuat dari pendahulunya, itu pasti akan membangkitkan semangat juang cucunya dan bahkan mungkin dapat mematahkan belenggu. Kalau tidak, mengapa dia begitu lama menjilat Sutianmu? Tapi Sutianmu terlalu tidak tahu terima kasih. Teman Sutianmu, token ini hanya dapat digunakan oleh individu dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan bantuannya. Apakah Anda berpikir bahwa satu token dapat menyelesaikan semua masalah? Bahkan jika aku ingin pedang Raja Giok berlatih lagi, aku harus meminta izin kepada atasanku. Teman Sutianmu, aku benar-benar tidak punya niat lain. Serahkan saja masalah ini padaku. Ini akan menghemat waktu dan tenaga. Apa yang dia katakan benar adanya. Tanpa bantuannya, pedang Giok Raja akan kehilangan kesempatan untuk menerobos dan tidak akan bisa berlatih. Sutianmu mengangkat alisnya karena terkejut. Bagaimana mungkin tempat kultivasi memiliki begitu banyak aturan? Raja Pedang Giok memandang token di tangan Sutianmu dengan rasa iri, lalu mengangguk penuh penyesalan. Sutianmu, terima kasih atas kebaikanmu, tapi biarkan Zhang Jianzong yang menangani masalah ini. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Apakah Zhang Jianzong membantu Sutianmu atau membantunya, dia memiliki tujuan. Namun, apapun tujuannya, itu tidak dapat dibandingkan dengan pentingnya kultivasi. Jika aku melewatkan terobosan ini, peluangku untuk menjadi master pedang di masa depan akan semakin kecil. Jadi meskipun pelatihan ini membutuhkan harga yang mahal, dia bersedia menerimanya. Sedikit rasa bangga muncul di wajah Zhang Jianzong. Dia berusaha menyenangkanmu tetapi kamu tidak muncul dan dia tidak mau melakukannya. Pada akhirnya, bukankah kamu tetap meminta bantuannya? Benarkah begitu? Melihat keraguan Sutianmu, Zhang Jianzong mengangkat sudut mulutnya. Sekarang dia bisa memohon padanya. Ada beberapa orang yang memang jahat. Anda tidak menginginkan sesuatu yang diantar ke rumah Anda, tetapi Anda harus memintanya. Jika aku meminta bantuannya sekarang, harganya tidak akan sama seperti sebelumnya. Sutianmu menatap wajah Zhang Jianzong yang semakin sombong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Apakah dia pikir dia bisa mengendalikannya dengan cara ini? Itu hanya angan-angan. Zhang Jianzong, token ini tidak dapat diterima, tetapi yang ini seharusnya dapat diterima, kan? Melihat Sutianmu mengeluarkan token lainnya, Zhang Jianzong mengerutkan kening, melihat lebih dekat, pupil matanya bergetar di tempat, dan dia hampir berlutut. Token Kaisar Pedang. Melihat token itu bagaikan melihat Kaisar Pedang. Apa? Token Kaisar Pedang? Seru Raja Pedang Giok saat mendengar suara itu, dan menatap token di tangan Sutianmu dengan kedua tangan menutupi mulutnya dengan tak percaya, dengan rasa jijai di hatinya. Dia bahkan punya token Raja Pedang. Token Kaisar Pedang jauh lebih menakutkan daripada token untuk masuk dan keluar Gunung Pedang dan Lautan Api. Token untuk masuk dan keluar Gunung Pedang dan Lautan Api bisa didapatkan oleh Sekte Pedang dengan susah payah, tapi token Kaisar Pedang tidak bisa didapatkan dengan mudah. Kecuali Anda perlu melakukan urusan di suatu tempat, Kaisar Pedang akan memberi Anda sebuah token, seperti Kaisar Duniawi menganugerahkan pedang kekaisaran, hanya agar Anda dapat menyelesaikan segala sesuatunya dengan lancar. Hanya ada beberapa kaisar pedang di seluruh makam pedang, dan mereka mewakili otoritas tertinggi. Belum lagi di makam pedang, kalaupun dikeluarkan, para keturunan kuno itu tetap harus memberi hormat dengan hormat. Memberi hormat, ya, Anda harus memberi hormat dengan cepat. Halo Kaisar Pedang. Raja Pedang Giok buru-buru mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Melihat tanda penghargaan itu seperti melihat Kaisar Pedang. Tidak memberi hormat berarti tidak menghormati Kaisar Pedang. Dia hanya seorang Raja Pedang, beraninya dia menanggung kejahatan seberat itu. Sutianmu melirik Raja Pedang Giok dan melihat Zhang Jianzong masih berdiri di sana, jadi dia berteriak, jangan memberi hormat padaku dulu. Dia adalah ahli pedang hebat, dan dia harus memberi hormat padamu, seorang junior. Aku berikan wajahmu. Wajah Zhang Jianzong sangat jelek, tetapi meskipun dia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, dia harus memberi hormat dengan patuh. Bertemu dengan Kaisar Pedang.
Tuduhan tidak menghormati Kaisar Pedang bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Raja Pedang Giok, dia juga tidak bisa menanggungnya. Tiba-tiba dia merasa sedikit menyesal telah membiarkan Kuan Jian Wang pergi. Dia seharusnya membiarkan Kuan Jian Wang tinggal di sini dan menyaksikan Su Tianmu berlatih dengan mata terbuka dan merasakan suasana saat ini. Zhang Jianzong, bolehkah aku membiarkan Raja Pedang Giok naik untuk berlatih sekarang? Zhang Jianzong tampak tidak senang, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Tentu saja. Kaisar Pedang adalah penguasa tertinggi. Dia bisa pergi kemana saja selama masih dalam jangkauan makam pedang. Su Tianmu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Orang-orang tua itu cukup cakap. Jika mereka tahu bahwa token Kaisar Pedang sangat berguna, mereka seharusnya mengeluarkannya terlebih dahulu untuk mengejutkan Zhang Jianzong. Raja Pedang Giok, kau harus segera menyembuhkan lukamu dan jangan lewatkan kesempatan untuk menerobos. Raja Pedang Giok sangat terkejut hingga pikirannya menjadi kosong, dan dia tidak mendengar apapun yang dikatakan Su Tianmu. Raja Pedang Giok, Su Tianmu berteriak lagi, dan Raja Pedang Giok tiba-tiba tersadar. Dia menatap Su Tianmu dengan gemetar untuk beberapa saat, dan buru-buru berkata, "Terima kasih, Raja Pedang, terima kasih banyak." Sama-sama, Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum acuh tak acuh. Aku berutang budi padamu saat kita berada di kolam pencucian pedang. Itulah yang seharusnya kulakukan. Pedang Raja Giok menatap Su Tianmu dengan heran, lalu dia merasakan emosi yang campur aduk. Dia tidak menyangka bahwa Su Tianmu masih mengingatnya setelah sekian lama. Kemudian dia merasakan berbagai macam emosi. Saat itu, Su Tianmu masih seorang pemuda yang perlu dikaguminya. Dia tidak menyangka bahwa saat mereka bertemu lagi, Su Tianmu sudah mencapai posisi setinggi itu. Tetapi dia tidak mengerti bagaimana Su Tianmu melakukannya. Su Tianmu, bisakah kau memberitahuku tentang kedua token ini dan dari mana kau mendapatkannya? Mendengar pertanyaan sulit dari Raja Pedang Giok, hati Zhang Jianzong langsung tergerak. Dia juga ingin tahu pertanyaan ini. Su Tianmu melirik Zhang Jianzong, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Raja Pedang Giok, aku akan menjawabmu setelah kamu menyelesaikan pelatihanmu." Raja Pedang Giok menggigit bibir merahnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Tolong beritahu aku, kalau tidak aku akan, tidak punya niat untuk berlatih." Pikirannya sedang kacau sekarang. Jika dia tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, dia tidak akan punya niat untuk berlatih, dan bahkan menyembuhkan lukanya akan sulit baginya untuk tenang. Baiklah. Su Tianmu tidak punya pilihan selain mengangguk dan menatap Zhang Jianzong dengan tidak senang. Kalian orang tua yang beruntung. Biarkan aku menceritakan keduanya kepada kalian berdua. Kedua token ini diberikan kepadaku oleh Kaisar Pedang. Ketika Raja Pedang Giok mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Siapa lagi yang bisa memberikan dua token ini selain Kaisar Pedang? Zhang Jianzong juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia pikir seseorang benar-benar membicarakan suatu rahasia, tetapi dia tidak menyangka kalimat pertama akan begitu tidak berarti. Su Tianmu, mengapa kau kenal dengan Kaisar Pedang? Raja Pedang Giok bertanya dengan kebingungan di matanya. Zhang Jianzong ini seharusnya sangat jelas, kan? Su Tianmu menoleh untuk melihat Zhang Jianzong dan berkata. Zhang Jianzong tercengang. Apa yang dia tahu? Apa yang harus dia ketahui? Setelah beberapa saat, dia berpikir. Apakah kamu berbicara tentang Kong Qing? Su Tianmu mengangguk, dan Zhang Jianzong tiba-tiba tampak tercerahkan. Tidak heran. Namun tak lama kemudian dia merasa ada yang tidak beres, lalu menatap Su Tianmu dengan bingung. Masalah itu hanya membuatmu bertemu dengan Kaisar Pedang, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Kaisar Pedang mengambil inisiatif memberimu dua token ini, kan? Su Tianmu pernah memberitahunya sebelumnya dan dia ingat dengan jelas bahwa dia telah memohon begitu lama tetapi Kaisar masih tidak mau memberinya metode untuk memperkuat tulang pedang, jadi itu berarti Kaisar pasti tidak memberikannya kepada Kaisar Pedang. Lalu mengapa Kaisar Pedang menghadiahinya dengan dua token ini? Ini omong kosong belaka, kecuali jika Su Tianmu telah menipunya. Jika aku tidak memberikan apapun, Kaisar Pedang pasti tidak akan memberiku dua token. Tunggu. Begitu Su Tianmu selesai berbicara, sebelum dia bisa melanjutkan, Raja Pedang Giok mengangkat tangannya untuk menyela. Kong Qing. Apa hubungannya dengan dia? Zhang Jianzong mengerutkan kening dengan tidak senang.
Apakah giliranmu untuk menyela dia saat dia berbicara dengan Su Tianmu? Namun, mengingat hubungan antara Raja Pedang Giok dan Su Tianmu, dia tetap memaksakan diri untuk menahan rasa tidak senangnya. Untuk mencegah Raja Pedang Giok menyela lagi, dia menjelaskan. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang Kong King, tetapi dia menjadi terkenal akhir-akhir ini. Dia menjadi terkenal karena metode rahasia Su Tianmu dalam mengubah tulang pedang. Apa? Raja Pedang Giok tercengang dan menoleh menatap Zhang Jianzong dengan tak percaya, tulang pedang bisa diubah. Untuk memperkuat dirinya dalam ilmu pedang, Kong King secara paksa menciptakan beberapa tulang pedang yang patah. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan tulang pedang biasa, tulang-tulang itu juga memungkinkannya untuk mempertahankan tingkat menengah ke atas dalam ilmu pedang. Namun demi masa depannya, Su Tianmu mengubah tulang pedangnya yang patah menjadi tulang yang normal. Sekarang dia telah menjadi talenta terbaik di makam pedang. Mungkin, aku bisa sejajar denganmu di masa depan. Zhang Jianzong menatap Raja Pedang Giok dalam-dalam. Sekarang kau tahu betapa kuatnya Su Tianmu, kan? Sangat kuat, seru Raja Pedang Giok sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia pikir itu hanya hal yang sederhana dan kuat, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi hal yang sangat dahsyat. Su Tianmu, kamu telah menjadi begitu kuat. Dia merasa Su Tianmu luar biasa saat pertama kali bertemu dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat mereka bertemu lagi, dia telah menjadi begitu mempesona. Masalah ini memang sangat penting bagi makam pedang. Jika kamu bersedia menyerahkan keterampilanmu, kamu pasti akan menjadi tamu kehormatan di makam pedang. Sekarang dia mengerti mengapa Su Tianmu memiliki dua token ini. Selama Su Tianmu menyerahkan metodenya, dia akan menjadi dermawan makam pedang, dan perawatan apapun akan layak untuknya. Jadi kau memberikan teknik rahasia itu kepada Kaisar Pedang. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Raja Pedang Giok tercengang. Jika dia tidak menyerahkan sihirnya, mengapa Kaisar Pedang memberimu token itu? Lalu berapa banyak tulang pedang yang sudah kau padatkan? Zhang Jianzong hendak menanyakan pertanyaan yang membuat Su Tianmu penasaran, tetapi dia tidak menyangka bahwa pikiran Raja Pedang Giok terlintas begitu cepat hingga dia berbalik dan bertanya tentang situasi Su Tianmu sendiri. Hal ini membuat Zhang Jianzong terdiam. Setelah semua keributan ini, apakah hanya kamu yang menanyakan pertanyaan ini? Bukankah seharusnya kamu bertanya dari mana kedua token itu berasal? Dia melirik pedang Raja Giok dan menjawab pertanyaan itu langsung untuk Su Tianmu. 28. Mendengar ini, Raja Pedang Giok berdiri di sana dengan kaget untuk waktu yang lama sebelum berteriak, 28 tulang pedang. Puncak ilmu pedang di 3 dunia. Dia pikir Su Tianmu sangat kuat, bisa menerima berbagai cara aneh, bahkan 27 tulang pedang, tapi dia tidak menyangka kalau dia begitu bejat. 28 tulang pedang, ditempatkan di makam pedang, juga sangat menakjubkan. Bagaimana kau melakukannya? Zhang Jianzong menatap Raja Pedang Giok dengan sangat tidak sabar dan bertanya, selain pertanyaan ini, bisakah kamu menanyakan hal lain? Burung beo, Su Tianmu, katakan saja padaku bagaimana kau mendapatkan dua token itu. Saya sudah bicara panjang lebar tetapi belum sampai pada intinya, jadi mari kita langsung ke intinya. Su Tianmu menatap Raja Pedang Giok yang ketakutan dan tidak berkata apa-apa. Dia berbicara kepada Raja Pedang Giok, bukan kepadamu, jadi mengapa kamu begitu cemas? Dia masih mengeluh bahwa Raja Pedang Giok hanya membuang-buang waktu. Jangan katakan padanya bahwa kamu sangat tenang saat pertama kali mengetahui bahwa dia telah memperoleh 28 tulang pedang. Zhang Jianzong merasa sangat tidak nyaman saat melihat Su Tianmu bersikeras menunggu Raja Pedang Giok sadar kembali sebelum berbicara. Akan aneh jika dia bisa merasa senang jika terus-menerus dibuat penasaran. Raja Pedang Giok, dia tidak punya pilihan lain selain mengirim pesan untuk membangunkan Raja Pedang Giok, dan setelah memanggilnya beberapa kali, Raja Pedang Giok akhirnya sadar kembali. Apa? Apa yang terjadi? Melihat Raja Pedang Giok masih menatapnya dengan bingung, Zhang Jianzong tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia hanya bisa berbicara cepat. Su Tianmu ingin memberitahumu sesuatu. Ada apa? Melihat Raja Pedang Giok berbalik dan menatap Su Tianmu seperti orang bodoh, Zhang Jianzong sangat marah. Apakah kamu bisu? Kamu tidak tahu cara berbicara? Tidakkah kau ingin tahu dari mana kedua tokennya berasal? Tanyakan saja dengan cepat. Mendengar nada bicara Zhang Jianzong yang tidak sabar,
Ratu Pedang Giok akhirnya tersadar, menelan ludahnya, dan berhenti memikirkan bagaimana Su Tianmu memperoleh 28 tulang pedang. Dia hanya perlu tahu bahwa Su Tianmu memiliki 28 tulang pedang. Su Tianmu, karena kamu tidak memberikan metode itu kepada Kaisar Pedang, mengapa kamu memberimu 2 token? Melihat dia akhirnya menanyakan pertanyaan ini, ekspresi Zhang Jianzong tampak lebih baik dan dia menoleh menatap Su Tianmu dengan penuh harap. Aku membunuh Wu Jianzong. Apakah sesederhana itu? Raja Yujian dan Zhang Jianzong sama-sama tampak bingung. Setelah sekian lama, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka melompat kaget. Wu Jianzong dibunuh olehmu. Kau membunuh Sekte Pedang Hitam. Dampak dari beberapa kata sederhana ini pada Raja Pedang Giok dan pria lainnya tidak diragukan lagi, belum pernah terjadi sebelumnya. Su Tianmu mengangguk pelan, dan wajah Zhang Jianzong serta yang lainnya bergetar hebat karena ketakutan. Dia adalah Master Pedang, dan orang yang kuat di tingkat langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh seorang pemuda? Pikiran Ratu Pedang Giok kembali kosong. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Wu Muyan dibunuh oleh Su Tianmu. Tidak mungkin. Zhang Jianzong terkejut sesaat dan tidak mempercayainya. Wu Muyan lebih kuat darinya, bagaimana dia bisa dibunuh oleh Su Tianmu? Yang lebih menggelikan lagi adalah Wu Muyan berasal dari makam pedang mereka. Bagaimana mungkin Kaisar Pedang tetap acuh tak acuh ketika seorang pemimpin Sekte Pedang yang bermartabat terbunuh dan memberi Su Tianmu hadiah sebesar itu? Su Tianmu, kau sudah keterlaluan. Sekalipun kau ingin membuatku takut, kau harus mengarang sesuatu yang meyakinkan. Edit. Su Tianmu tersenyum dingin. Zhang Jianzong, kamu tidak layak untuk aku mengarang cerita untukmu. Apa katamu? Zhang Jianzong sangat marah saat mendengarnya, dan semua kemarahan yang telah dia kumpulkan sebelumnya meledak dalam sekejap. Dia harus memberi anak ini pelajaran. Apa? Token Kaisar Pedang ada di sini? Zhang Jianzong, kau masih ingin memberiku pelajaran? Melihat Su Tianmu mengeluarkan token Kaisar Pedang, Zhang Jianzong sangat marah hingga tidak bisa melampiaskan amarahnya. Jika dia berani mengambil tindakan, akhir hidupnya pasti akan menyedihkan. Melihat dia tidak berani bergerak, Su Tianmu mensibir, tidak bergerak itu benar. Zhang Jianzong, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Aku hanya mengatakan ini kepada Raja Pedang Giok. Apakah kau punya hak untuk marah? Jika kau tidak percaya padaku, pergilah dan tenanglah. Melihat Su Tianmu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, wajah Zhang Jianzong tampak jelek seolah-olah dia habis makan kotoran, giginya gemeretak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Zhang Jianzong, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengirim pesan ke Wu Jianzong, atau bertanya kepada Kaisar Pedang itu. Melihat tatapan mata Su Tianmu yang meremehkan, Zhang Jianzong sangat marah hingga giginya gatal. Apakah dia pikir dia tidak berani? Dia segera mengeluarkan slip giok komunikasi dan mengirim pesan ke Wu Muyan, lalu mengirim pesan ke Kaisar Pedang untuk konfirmasi. Ratu Pedang Giok menatap Zhang Jianzong dengan ekspresi yang sulit. Dia juga tidak mempercayainya dan berharap Zhang Jianzong dapat segera memverifikasi apakah ini benar. Berdengung. Tak lama kemudian, lembaran giok itu menyala, dan Zhang Jianzong segera membukanya dengan tidak sabar untuk memeriksa pesannya. Melihat kejadian itu, hati Raja Pedang Giok langsung berdebar kencang. Dia ingin menghampiri dan menyambar potiongan giok itu untuk memeriksanya. Setelah membaca isi pesan itu, badan Zhang Jianzong bergetar hebat, lalu dia berdiri di sana dengan linglung, menatap Su Tianmu dengan ngeri. Anehnya, itu benar. Ketika Ratu Pedang Giok melihat reaksinya, dia membeku di tempat, terutama ketika dia melihat tangannya yang gemetar. Pada saat ini, keheningan lebih kuat daripada kata-kata, karena dia tampaknya memahami segalanya. Desir, dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan berbalik menatap Su Tianmu dengan ngeri seperti Zhang Jianzong. Melihat mereka berdua ketakutan, Su Tianmu menggelengkan kepalanya sedikit dan bersikeras bertanya dengan jelas apa yang sedang mereka lakukan. Beberapa hal memang lebih baik untuk tidak terlalu diketahui. Setelah waktu yang lama, Zhang Jianzong menarik napas dalam-dalam dan sadar kembali, tetapi kemudian dia terdiam lagi. Bagaimana kamu melakukannya? Setelah beberapa saat, Zhang Jianzong tiba-tiba bertanya. Su Tianmu tidak menjawab. Zhang Jianzong tidak peduli dengan sikapnya kali ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengatakan sesuatu yang lain.
Sejauh yang saya tahu, Wu Jianzong juga memiliki warisan, dan dia juga memiliki sarana untuk membatasi warisan orang lain. Bahkan jika Anda memiliki warisan yang kuat, sama sekali tidak mungkin untuk membunuhnya. Su Tianmu merasa geli ketika mendengar ini, lalu bertanya balik. Menurutmu, apakah mungkin warisanku lebih kuat daripada miliknya, dan metodenya sama sekali tidak dapat mengekangku? Ekspresi Zhang Jianzong membeku dalam sekejap, dan dia berkata dengan kaget. Warisan Wu Jianzong adalah penguasa ilahi, mungkinkah milikmu adalah seorang suci? Su Tianmu masih tidak ingin menjawab pertanyaan ini, jadi dia hanya memberi ruang bagi imajinasi Zhang Jianzong. Gurgel, tapi ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan sendiri. Semakin Anda memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Zhang Jianzong menelan ludahnya, dan ketakutan muncul di matanya saat dia melihat Su Tianmu. Dia bahkan sedikit takut pada Wu Muyan, jadi mengapa dia tidak takut pada seseorang yang telah membunuh Wu Muyan? Wu Muyan mampu merajalela di makam pedang, tidak hanya mengandalkan kultivasi dan ilmu pedangnya sendiri, tetapi juga mengandalkan sarana dewa. Namun, dia tetap dibunuh oleh Su Tianmu. Bahkan jika dia memiliki beberapa sarana untuk menyelamatkan hidupnya, dia masih harus takut pada Su Tianmu. Raja Pedang Giok menatap Su Tianmu dengan sedikit kesadaran. Tidak heran dia bisa berjalan jauh ke sini, membuka 28 tulang pedang dan menciptakan segala macam keajaiban. Ternyata dia mewarisi warisan seorang suci. Raja Pedang Giok, kau harus segera pulih dari lukamu dan memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya untuk berlatih. Su Tianmu tidak membuang waktu lagi. Dia menyerahkan sebotol ramuan kepada Raja Pedang Giok dan terbang menuju Gunung Pedang dan Lautan Api. Ratu Pedang Giok menatap Su Tianmu dengan linglung, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia memikirkan masalah penting tentang terobosan, dia tidak dapat terlalu peduli. Penyembuhan akan membutuhkan waktu, dan jika ditunda lebih lama lagi, bahkan jika dia dapat berlatih lagi, dia mungkin akan menyia-nyiakan kesempatan ini dengan sia-sia. Yang terjadi selanjutnya adalah hari-hari kultivasi yang damai. Setelah Raja Pedang Giok menyembuhkan luka-lukanya, ia mendapatkan keinginannya untuk berlatih dan menerobos Gunung Pedang, yang selanjutnya meningkatkan kekuatannya. Setelah Raja Pedang Giok menerobos, dia ingin menunggu Su Tianmu pergi bersama, tetapi kemudian dia mengalami keterkejutan yang sama seperti Zhang Jianzong dan Quan Jianwang. Dalam keterkejutan tersebut, dia menunggu selama sehari, dan ketika dia melihat Su Tianmu ingin terus berlatih di sini, dia memberinya alamat dan pergi untuk mengurus masalah penting. Akhirnya, Zhang Jianzong kehilangan kesabarannya. Dia tidak bisa mendapatkan formula ajaib dari Su Tianmu, dan dia tidak bisa menggunakan kekerasan. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi, jadi dia pergi begitu saja untuk melakukan urusannya sendiri. Setelah mengulangi proses itu berulang-ulang, Su Tianmu menghabiskan waktu setengah bulan penuh dan akhirnya mencapai tulang pedang ke-35. Su Tianmu hanya senang sesaat, lalu dia terus bekerja keras, memilih posisi latihan yang lebih sulit, dan berlari cepat menuju tulang pedang yang ke-36. Tetapi tidak peduli seberapa sulitnya kondisinya, atau seberapa lama dia berlatih di Gunung Pedang, setelah beberapa hari, masih belum ada tanda-tanda ditemukannya tulang pedang yang ke-36. Tulang pedang ke-36 adalah sebuah pencapaian nyata. Ini benar-benar awal dari kesulitannya. Sangat sulit untuk mencapai tulang pedang ke-36. Saya khawatir bahkan setelah berlatih selama sebulan, akan sulit untuk melihat bayangan tulang pedang ke-36. Tapi ini adalah tulang pedang terakhir. Jika sesulit ini, kita bisa menghadapinya lebih awal. Tapi tidak peduli seberapa sulitnya, kita harus maju terus. Melanjutkan siklus pelatihan yang membosankan, rentang waktu pelatihan ini berada di luar dugaan Su Tianmu. Pelatihan ini berlangsung selama 3 tahun. Su Tianmu duduk bersila di Gunung Pedang. Ia asyik dengan kultivasinya dan tidak peduli dengan penampilannya. Jenggotnya panjang dan tebal. Jika Raja Pedang Giok dan yang lainnya datang, mereka tidak akan bisa mengenalinya untuk sementara waktu. Dentang. Setelah beberapa jam, badan Su Tianmu bergetar, dan niat pedang melesat ke langit, langsung menekan magma yang melonjak. Kekuatan pedang di Gunung Pedang menjadi takut dan menyusut kembali. Teknik pedang yang lain tampaknya telah menemui beberapa musuh alami dan mereka semua menghindarinya. Engah. Hasilnya adalah semua orang yang berlatih di Gunung Jianshan terkena dampaknya.
Mereka tidak terluka secara langsung oleh niat pedang Su Tianmu, tetapi secara tidak langsung terluka parah oleh kekuatan pedang Su Tianmu sendiri. Apa yang terjadi? Siapa yang mengganggu latihanku? Gunung Pedang dan Lautan Api adalah tempat yang paling penting. Siapa yang berani bertindak gegabah? Orang-orang di Gunung Jianshan berdiri dengan marah. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Mereka hanya melihat niat pedang yang menembus langit. Niat pedang. Semua orang membelalakan mata, dan mereka berdiri di sana dengan linglung. Latihan mereka terganggu, dan satu-satunya hal yang menyakiti mereka adalah niat pedang. Kemudian mata mereka tertuju pada Su Tianmu. Su Tianmu adalah satu-satunya yang berlatih di sini dan hanya memiliki niat pedang. Berapa banyak tulang pedang yang telah dia hancurkan? Dikabarkan bahwa dia pertama kali menempa tulang-tulang yang tersisa dan kemudian membuat terobosan. Apakah dia benar-benar berhasil menembus 28 tulang pedang? Bahkan 28 tulang pedang tidak dapat dibandingkan dengannya. Su Tianmu telah berlatih di sini selama lebih dari 3 tahun. Hampir semua orang yang datang ke sini untuk berlatih mengenalnya, dan tentu saja mereka semua tahu banyak tentangnya. Tetapi aura tulang pedang yang menerobos benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Akhirnya, aku telah mencapai 36 tulang pedang. Pada saat ini, Su Tianmu sangat bersemangat. Dia bekerja keras dari Huangjiang hingga Tianjiang dan akhirnya berhasil mencapai hal yang mustahil ini. Hahaha. Aku berhasil. Membuka matanya dengan penuh semangat, Su Tianmu mengangkat kepalanya dan tertawa seperti orang gila. 36 tulang pedang, puncak ilmu pedang, tidak ada seorang pun di 3000 dunia yang dapat melampauinya. Sekalipun mereka terlahir sebagai orang suci, mereka hanya bisa bersanding dengannya dalam keadaan yang terbaik. Pilsudo abadi, 36 tulang pedang, setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya dia berhasil. Dia tidak lagi lebih lemah dari siapapun. Sejak saat ia menerima warisan dari Kaisar Abadi Gila, para pesaingnya bukan lagi orang-orang dari dunia ini. Bahkan orang-orang kuat yang berkultivasi lagi tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Lawannya selalu merupakan para jenius sejati yang terlahir dengan sendok perak di mulut mereka di 3000 dunia. Ketika para jenius itu lahir, orang tua mereka berada di atas level dewa, dan mereka dikelilingi oleh setidaknya penguasa surgawi. Sumber daya yang dapat mereka nikmati sejak kecil berada di luar imajinasi orang-orang di dunia ini. Kalau fondasi terbaiknya saja tidak dibangun, bagaimana mungkin kita bisa mengejar ketertinggalan dari para jenius tersebut? Sekadar menekan dunia ini bukanlah suatu prestasi yang bisa dibanggakan. Pilsudo abadi sudah jadi, dan 36 tulang pedang sudah jadi. Akhirnya aku bisa menerobos alam tanpa hambatan. Demi Pilsudo abadi dan 36 tulang pedang, dia telah membuang begitu banyak waktu hingga dia hampir menjadi gila. Dengan sedikit goncangan badan, alam itu dengan mudah ditembus. Suanji alam kedua, dia menarik napas dalam-dalam dan badannya bergetar hebat. Kultivasinya dengan mudah menembus alam ketiga Suanji. Terobosan, kenapa dia hanya berada di alam Suanzen? Orang-orang di Gunung Pedang dan Laut Api terkejut. Yang mengejutkan mereka bukanlah terobosan Su Tianmu, tetapi kultivasinya lebih rendah dari harapan mereka. Siapa saja yang berlatih di Gunung Pedang dan Laut Api, yang tingkat kultivasinya tidak di atas alam manusia surgawi. Sekarang mereka diberitahu bahwa mereka yang telah berlatih di sini selama lebih dari 3 tahun masih hanya berada di alam Suanzen, yang menyebabkan mereka sangat terluka di hati mereka. Jika mereka yang berada di alam Suanzen dapat bertahan selama bertahun-tahun, lalu bagaimana dengan mereka yang berada di alam Tianfa dan alam Fatian Xiangdi? Saya khawatir ini hanya dapat dianggap sebagai lelucon. Terobosan lainnya, melihat Su Tianmu telah mencapai tingkatan lain, semua orang kembali terkejut dan menatap Su Tianmu dengan tak percaya. Bukankah ranah Suanzen adalah ranah yang paling sulit untuk ditembus? Dia telah menembus 2 ranah begitu saja. Apakah dia tidak takut memiliki iblis dalam dirinya? Meskipun alam Suanzen tidak kuat, bagaimanapun juga, itu tetaplah alam Suanzen. Bagaimana bisa ditembus seperti ini? 28 tulang pedang dapat memiliki efek ajaib seperti itu. Mereka semua mulai curiga bahwa 28 tulang pedang tidak hanya dapat memberi mereka keuntungan dalam bidang pedang, tetapi juga dapat memainkan peran besar dalam kultivasi.
Mereka tidak menyangka bahwa ini terjadi karena Sutianmu telah menahannya terlalu lama, dan terobosan ini hanyalah hasil dari kekuatan yang terkumpul. Adapun setan-setan dalam batin, setelah mengalami tanah para dewa kuno, tidak mungkin ada setan dalam batin yang tersisa. Setan-setan batin di tanah dewa kuno telah hancur. Bahkan jika ada setan-setan batin sekarang, mereka tidak akan berdampak banyak pada Sutianmu. Belum lagi dua rintangan terbesarnya, Pil Sudo Abadi dan 36 tulang pedang, sudah terpecahkan, jadi sama sekali tidak ada yang namanya setan di dalam diri. Apakah Anda masih berbicara tentang setan di dalam diri setelah hanya berhasil melewati dua alam? Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk memiliki setan di dalam dirimu. Sutianmu menarik napas dalam-dalam dan menerobos ke level lain. 4 alam Suanji, menerobos lebih mudah daripada makan atau minum, yang perlu Anda lakukan hanyalah bernapas. Di tempat suci untuk berkultivasi dengan keunggulan unik seperti Jianshan Huohai, menerobosnya sungguh mudah. Merasakan kegembiraan atas terobosannya, Sutianmu mengeluarkan sebotol kekhawatiran, mengangkat kepalanya dan menelannya dalam satu tegukan. Setengah jam kemudian, auranya menjadi lebih kuat lagi. Alam kelima Suanji, mendesis. Aku telah menembus 4 alam berturut-turut. 4 alam dalam satu hari. Semua orang terkesiap saat menyaksikannya, dan mendapati 36 tulang pedang itu semakin misterius. Efeknya sungguh tak dapat dipercaya. Apakah 28 tulang pedang benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? Itu tidak mungkin. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini adalah tanah suci ilmu pedang dan tanah suci kultivasi. Menerobos beberapa alam sekaligus bukanlah hal yang sulit. Ada orang yang mengucapkan kata-kata untuk menghibur orang lain, namun kata-kata tersebut tidak dapat menghibur dirinya sendiri. Penjelasan ini dapat digunakan untuk terobosan di alam lain, tetapi tidak berlaku untuk alam Suanzen. Panggilan. Sutianmu menghela napas panjang. Ia telah menembus 4 alam secara berturut-turut dan cukup lelah. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak terlebih dahulu. Oke, setelah istirahat sebentar selama 1 jam, ia terus maju. Suanji 6 alam, apa-apaan? Dia berhasil menerobos lagi. Dia ingin menerobos ke wilayah mana? Orang-orang yang baru saja mulai berlatih terkejut dengan aura terobosan Sutianmu dan berhenti berlatih. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam lain hanya dalam waktu 1 jam? Ini sudah 5 alam dalam 1 hari. Pencapaian seperti apa yang ingin Anda capai agar merasa puas? Sutianmu mengeluarkan sebotol pil dan menelannya. Kali ini dia tidak merasa lelah dan terus berusaha keras. Alam ketujuh Suanji, kutu kupret denganku. Ketika semua orang melihat Sutianmu telah membuat terobosan lagi, mereka begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa, dan semua orang tampak gelisah. Masih belum terlalu lelah, bisa terus menerobos. Alam ke-8 Suanji, Wozi, 7 alam dalam 1 hari. Ini monster kutu kupret. Semua orang menatap Sutianmu dengan ngeri saat dia menjambak rambutnya, mereka hampir menjadi gila. Kalau kita terus-menerus membuat terobosan seperti ini, kapankah ini akan berakhir? Merasa sedikit lelah, Sutianmu mengelus cincin penyimpanannya dan duduk berlatih, mengistirahatkan pikirannya dan menerobos tingkat ke-9 Suanzen dalam satu gerakan. Melihat dia akhirnya berhenti, semua orang menghela napas lega. Seharusnya sudah berakhir, kan? 7 alam dalam 1 hari. Dia akan menambahkan bab penting lain dalam sejarah makam pedang. Mengapa membiarkan monster ini masuk? Membiarkan Sutianmu masuk, bukankah ini serangan murni terhadap mereka? Mereka tidak hanya telah membuat terobosan besar dalam ilmu pedang, tetapi mereka juga harus dikalahkan dalam kultivasi mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhenti mengalahkan mereka? Semua orang menghela napas. Mereka hanya berharap Sutianmu bisa segera pergi. Mereka tidak ingin melihat Sutianmu lagi. Setelah beberapa saat perasaan campur aduk, mereka terus berlatih, tetapi mereka tidak merasa tenang selama latihan berikutnya. Takut Sutianmu akan melancarkan serangan mendadak lagi dan memberi mereka kejutan lagi. 2 jam kemudian, sebuah terobosan membuat mereka begitu takut sehingga mereka berhenti berlatih. Semua orang merasa getir dan tak berdaya. Mereka benar-benar tidak bisa berlatih lagi. Bisakah mereka diam saja? Tahukah kamu kalau kamu mengganggu tetangga? Mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk berlatih. Saudaraku, bisakah kamu berhenti menggertak mereka sepanjang waktu?
Xuanji telah mencapai alam ke-9. 8 alam dalam satu hari. Anak ini tidak mungkin mencapai tingkat ke-9 dalam satu hari. Semua orang mulai memutar mata mereka. Jangankan mencapai 9 alam dalam satu hari, hanya mencapai 8 alam dalam satu hari akan membuatnya benar-benar tak terkalahkan di dunia ini. Sepanjang sejarah, bahkan para dewa surgawi dan dewa ilahi yang agung pun tidak dapat dibandingkan dengan Su Tianmu. Mereka sekarang mulai curiga bahwa Su Tianmu tidak memiliki warisan seorang suci, melainkan dirinya sendiri adalah seorang suci. Sang pemulih suci. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang biasa bisa begitu menyimpang? Mereka tidak tahu bahwa, secara harfiah, Su Tianmu hanyalah orang biasa. Meskipun dia memiliki pikiran yang tajam, pemahamannya hanya sedikit lebih baik daripada mereka. Tetapi warisan Kaisar Abadi Gila tidaklah biasa sama sekali. Bahkan putra Kaisar Abadi tidak akan pernah mengalami petualangan warisan seperti ini. 8 alam dalam satu hari. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam. Dia merasa bahwa dia masih bisa menerobos dan mencapai level ke-9 dalam satu hari. Namun, hal berikutnya adalah menerobos alam surga dan manusia. Ketika dia berpikir bahwa menerobos alam surga dan manusia dapat mencapai fisik yang diperoleh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gelisah. Jika dia tidak bisa mencapai fisik chaos, dia bisa terlebih dahulu mencapai fisik yang diperoleh dari 5 elemen. Konstitusi 5 elemen yang diperoleh umumnya dikenal sebagai konstitusi 5 elemen kecil, dan 5 elemen bawaan adalah konstitusi 5 elemen besar. Jangankan 5 elemen besar, konstitusi 5 elemen kecil saja sudah merupakan eksistensi yang luar biasa di dunia ini. Bahkan di dunia lain, ia dapat menyapu bersih sebagian besar fisik bawaan. Tetapi juga sulit untuk mencapai konstitusi 5 elemen yang minor. Kemudian dia mengerutkan kening. Mudah untuk menerobos alam manusia surgawi, tetapi mencapai fisik 5 elemen kecil lebih sulit daripada menerobos alam manusia surgawi 100 kali. Saat ini ada 3 jenis fisik yang dapat dicapai. Di urat api, ada api surga dan bumi, yang dapat membantunya mencapai fisik api kecil. Di urat air, ada air lemah, yang dapat membantunya mencapai fisik air bunga matahari kecil. Dengan ilmu pedangnya yang hebat, tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai bentuk badan Xiao Gengjin, apalagi di dalam badannya terdapat Gengjin. Namun, jarang sekali kedua fisik ini memiliki konstitusi tanah kecil dan konstitusi kayu kecil. Fondasi untuk mencapainya tidaklah kuat, bahkan jika ada warisan lengkap dewa tanah tebal di urat-urat bumi. Jangan berlatih di makam pedang lagi, senior. Su Tianmu sangat gembira mendengar kata-kata Kaisar Abadi Gila. Dia tahu kesulitannya dan akan memberitahunya bagaimana cara mencapai fisik 5 elemen kecil. Pergi ke kolam darah Murong untuk berlatih dan mencapai kebugaran fisik. Su Tianmu mengangkat alisnya, memikirkan bagaimana Nangong Yu dan Murong Sue telah berjanji kepadanya bahwa ia dapat pergi ke tanah suci Nangong dan kolam darah untuk berlatih. Mungkinkah kolam darah Murong adalah kunci untuk mencapai fisik 5 elemen rendah? Senior, apakah kolam darah Murong benar-benar ajaib? Bentuk badan seperti apa yang bisa aku capai? Itu tergantung pada bentuk badan seperti apa yang Anda inginkan. Oh, Su Tianmu mengangkat alisnya, wajahnya penuh kejutan. Dia bisa memilih apapun yang dia inginkan. Apakah ini benar-benar suatu hal yang baik? Senior, saya mengalami kesulitan menembus konstitusi bumi kecil dan kayu kecil. Bisakah Anda menembus keduanya? Kau tidak berguna. Mendengar perkataan Su Tianmu, Kaisar Abadi Gila mulai mengumpat dan sangat marah. Su Tianmu mengernyitkan sudut mulutnya. Apakah ini yang disebut pecundang? Yang lain akan senang selama setahun jika mereka bisa menembus badan 5 elemen minor, tetapi dia ingin mencapai badan dengan kelima elemen tersebut. Apakah ini dianggap sebagai kurangnya ambisi? Jadi apa artinya menjanjikan? Tidakkah kamu ingin mencapai bentuk badan bawaanmu? Su Tianmu terkejut ketika mendengar kata-kata Kaisar Abadi Gila, lalu dia tersenyum pahit. Tentu saja saya ingin, tetapi saya harus memiliki kesempatan. Tetapi jangan katakan padanya bahwa berlatih di kolam darah Murong akan memungkinkannya mencapai fisik bawaan. Itu sama sekali tidak mungkin. Jika Murong Sueci begitu kuat, keluarga Murong pasti sudah mendominasi dunia ini sejak lama, dan Jianzong pasti sudah tertindas. Itu adalah bentuk fisik bawaan, bahkan jika 28 tulang pedang keluar, itu tidak akan berguna.
Lantai 3 pagoda itu menampung seorang suci. Orang suci yang dapat dipenjara oleh kursi ini bukanlah jenis orang suci yang sama dengan Dao Chai. Mulut Su Tianmu berkedut lagi. Hanya kaisar abadi yang gila yang bisa mengatakan ini. Peran macam apa yang dimiliki orang suci? Dia memiliki garis keturunannya sendiri dan akan memberkati keturunannya selama ribuan generasi. Hanya darah suci yang dapat menciptakan keluarga abadi. Selama Anda memiliki setetes darah orang suci di badan Anda dapat berkeliling dunia. Jika Gu Guanlin tidak hanya mewarisi warisan Sein Dao Chai, tetapi juga memiliki setetes darah Sein Dao Chai, dia tidak akan terbunuh begitu saja olehnya. Dia pasti bisa berjalan menyamping di dunia ini. Namun, di mulut kaisar abadi yang gila, orang suci itu seperti sampah. Tentu saja, di hadapan kaisar abadi, orang suci memang dapat dianggap sebagai sampah, tetapi dia tidak bisa. Jika dia dapat diberi setetes darah orang suci sekarang, dia akan sangat senang sehingga dia tidak akan bisa tidur selama 10 hari 10 malam. Di dalam pagoda, kaisar abadi gila tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang alam suci. Namun, memang benar bahwa Su Tianmu baru saja melahap dewa penguasa sejauh ini. Bahkan dewa penguasa tanah tebal yang terkuat pun tidak ada apa-apanya di hadapan alam suci. Apakah kau tahu klan naga, klan gagak emas, klan Phoenix, klan kura-kura hitam? Su Tianmu tertegun sejenak. Mengapa dia mengatakan hal ini padanya? Itu semua di luar jangkauannya. Apakah itu mungkin? Lalu hatiku bergetar hebat. Mungkinkah para naga itu terpenjara di pagoda? Suku Golden Crow, klan Phoenix, klan Xuanwu. Bukankah kamu masih kekurangan kualitas fisik seperti Wu Earth dan Yi Wood? Ada seorang Sein Dao Naga yang dipenjara di lantai 3. Dia adalah keturunan dari Azure Dragon dan memiliki darah Azure Dragon. Selama kamu menelannya, kamu tidak hanya akan mendapatkan darah naga Azure, tetapi kamu juga akan dapat mencapai fisik naga bawaan. Saat itu, siapapun yang ingin menyakitimu harus berpikir 2 kali. Setelah mendengar ini, mata Su Tianmu membelalak karena terkejut. Mungkinkah ada begitu banyak manfaat dari menelan alam suci? Esensi darah seorang Santo, garis keturunan klan naga, dan fisik bawaan. Setelah melahap Santo Naga, dia akan dapat berjalan di seluruh dunia ini. Kamu masih kekurangan kualitas fisik seperti Wu Earth dan Yi Wood, kan? King Long milik Wood. Jika kamu menelannya, akan mudah untuk menjadi Xiao Yi Wood. Lagi pula, tanah dan kayu hidup berdampingan dan saling bergantung. Selama kamu memanfaatkan garis keturunan naga biru dengan baik dan menggabungkannya dengan warisan dewa tanah tebal, tidak akan menjadi masalah untuk mencapai badan Wu bumi yang kecil. Su Tianmu sangat gembira setelah mendengar ini. Tidak cukup hanya dengan mencapai fisik bawaan dalam satu gerakan, tetapi dia juga dapat mencapai fisik 5 elemen kecil. Sang Santo Naga Dao harus ditelan. Kolam darah murong, kamu juga harus pergi. Senior, saya mengerti. Kaisar abadi gila berhenti bicara, dan Su Tianmu bersemangat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan makam pedang. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menyelesaikan medan pedang terlebih dahulu. Ke-36 tulang pedang sudah terbentuk, jadi apa alasannya untuk tidak menerobos medan pedang? Lapangan pedang, selesaikan untukku. Ketika Anda telah mencapai lebih dari selusin tulang pedang, Anda dapat dengan mudah menembus medan pedang. Hanya saja Anda telah menekannya sampai sekarang untuk mencapai 36 tulang pedang. Selama Anda melepaskan sedikit tekanan, medan pedang akan tercapai. Zeng, pedang terhunus dan dihunus ke segala arah. Jangkauan setengah meter, pencapaian medan pedang. Namun, ini hanya satu lapisan medan pedang. Saat tulang pedang kedua diaktifkan, ia berubah menjadi pedang tajam yang menyapu seluruh badan, menambahkan lapisan medan pedang lainnya. Lapangan pedang 2 lantai. Zeng, tulang pedang ketiga berubah menjadi pedang dan menyapu, dan level ketiga dari medan pedang tercapai. Dentang, dentang, dentang. Tulang pedang diaktifkan satu persatu, menyapu seluruh badan secara terus-menerus, dan medan pedang ditumpangkan lapis demi lapis. Dentang. Ketika lapisan ke-27 ditumpuk, Su Tianmu berubah menjadi pedang yang tak tertandingi dan muncul entah dari mana. Semua orang yang hadir dapat dengan jelas mendengar suara pedang yang terhunus, dan ketajaman pedang itu luar biasa.
Mereka yang belum mencapai alam pedang bahkan dapat merasakan sakit yang membakar akibat luka di wajah mereka, menyebabkan mereka menutupi wajah mereka. Dan ini hanya kekuatan medan pedang tingkat 27. Dentang. Setelah medan pedang 28 lapis selesai, kekuatan pedang akan langsung menembus langit dan bumi. Embun, tiup, siapapun yang keterampilan pedangnya di bawah bidang pedang, akan memiliki bekas luka di seluruh kulit yang terbuka. Darah mengalir keluar, tetapi orang yang terluka itu tidak menyadarinya dan terkejut saat melihat Sutianmu. Apakah ini kekuatan medan pedang lantai 28? Dentang. Namun, pedang itu terhunus lebih dari sekali. Ketika tulang pedang ke-29 berubah menjadi pedang dan menyapu, langit dan bumi menjadi sunyi. Semua orang di Laut Api Jianshan berhenti bernapas di tempat, dan jantung mereka berhenti berdetak. Ketika 29 tulang pedang muncul, mereka secara langsung menekan semua teknik pedang yang ada. Nafas dan jantung semua orang berhenti, bukan karena mereka melakukannya dengan sukarela, tetapi karena kekuatan pedang mereka seperti menghadapi sesuatu yang menakutkan dan dipaksa kembali ke badan mereka karena takut. Perasaan ini seperti tenggelam. Air adalah zat yang lembut, tetapi Anda tidak dapat menyingkirkannya, apapun yang Anda lakukan. Anda hanya dapat menyaksikan tanpa daya saat air menenggelamkan Anda. Anda bahkan tidak dapat menolaknya. Perasaan berjuang dan tidak berdaya ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Semua orang di Gunung Jianshan merasakan keputusasaan yang mendalam. 28 tulang pedang, tidak bisakah kau memiliki kualifikasi untuk melawan? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat 29 tulang pedang, dan juga pertama kalinya mereka merasakan tekanan dari medan pedang tingkat 29. Belum lagi mereka yang telah mencapai medan pedang, bahkan mereka yang telah mencapai domain pedang merasa sangat takut. Ini hanyalah tekanan dari medan pedang tingkat 29. Dengan 30 tulang pedang diaktifkan dan diubah menjadi pedang yang menyapu, semuanya ditekan hingga tidak bisa mengangkat kepala. Hehe, erangan teredam terdengar satu demi satu, dan bahkan mereka yang telah memadatkan domain pedang pun merasa pusing. Wajahku penuh dengan rasa sakit yang membakar. Kok kamu bisa mengancamku? Apa yang sedang terjadi? Apakah tulang pedang yang diraihnya begitu luar biasa? Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dicapai Sutianmu bukanlah tulang pedang dalam arti biasa, tetapi kekuatannya sungguh terlalu mengerikan. Mengerikan. Ini baru tulang pedang yang ke-30, masih ada 6 tulang pedang lagi yang akan datang, yang dapat menambah 6 lapis medan pedang lagi. Zeng, tulang pedang ke-31 berubah menjadi pedang dan menyapu, dan medan pedang diperkuat lagi. Orang-orang yang baru saja mengeluarkan kekuatan pedang, sebelum mereka sempat mengatur napas, dipaksa mundur lagi. Apa yang terjadi? Kau tidak bisa terus-terusan menekan kami, kan? Bukankah hanya saat kau berhasil menembus batas, kaulah yang terkuat? Mengapa kau tidak bisa meledak sekarang? Mereka menerimanya sebagai hal yang kuat ketika baru saja muncul, tetapi sekarang setelah muncul sepenuhnya, mengapa masih ada kekuatan yang begitu menekan? Kalau saja kekuatan pedang di Gunung Pedang dan Lautan Api tidak terpengaruh, mereka pasti benar-benar tamat. Kapan dia akan selesai? Semua orang dengan tidak sabar menunggu Sutianmu selesai dan berhenti menyiksa mereka. Zeng, dentang, dentang, dentang. Sutianmu melirik sekelilingnya dan melihat semua orang tengah menatapnya. Dia tidak membuang waktu lagi dan segera mengaktifkan semua tulang pedang yang tersisa, memperkuat medan pedang ke tingkat ke-36. Zeng, lapangan pedang 36 lantai telah selesai. Keuntungan membangun medan pedang sekaligus adalah orang-orang itu tidak akan tertindas lagi, namun kerugiannya juga jelas, yaitu orang-orang di Gunung Pedang akan tertindas lebih parah. Kekuatan pedang orang banyak itu tampaknya telah melemah sebelumnya, tetapi setidaknya masih dapat terlihat sedikit. Namun sekarang, kekuatan itu telah menyusut sepenuhnya dan hilang. Semua orang di Jianshan merasa lebih tidak nyaman daripada yang lain. Mereka semua menatap Sutianmu dengan mata memohon, "Tolong, saudara, tolong cepat pergi." Ampuni mereka, mereka benar-benar tidak tahan. Akhirnya berhasil. Sutianmu menarik napas dalam-dalam, menatap mata orang banyak yang memohon, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Semuanya, apakah ada yang bersedia bertarung denganku? Bertengkar denganmu?" Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka begitu berani melakukan hal ini. Kekuatan pedang mereka hampir tak terkalahkan,
tetapi mereka masih ingin bertarung denganmu. Hanya orang dengan gangguan mental yang akan bertarung denganmu. Melihat tidak ada yang mengatakan apa-apa, Su Tianmu hanya berdiri di atas pedang tanpa bergerak. Bukankah semua orang berharap dia akan segera pergi? Kalau begitu dia tidak akan pergi. Lihat apakah Anda dapat menanggungnya. Apa artinya? Melihat Su Tianmu berdiri di sana tanpa bergerak, semua orang menatapnya. Apakah dia tidak akan pergi? Apakah Anda hanya membuang-buang waktu mereka? Anak ini, kau benar-benar mencoba menggunakan trik ini pada kami. Bukankah ini sama saja dengan memaksa kami? Lupakan saja, lupakan saja. Pilih saja seseorang untuk melawannya, lalu biarkan dia pergi. Para orang kuat yang telah memahami domain pedang mulai menyaring siapa saja yang akan bertarung dengan Su Tianmu. Namun setelah bertanya satu persatu, tidak ada seorang pun yang bersedia bertarung dengan Su Tianmu. Kau bahkan tidak mau menuruti perintah Tuan. Keluar dari sini. Ayo lawan dia. Sampai akhirnya seseorang menggunakan wewenang seorang guru untuk memaksa seorang muridnya keluar dan melawan Su Tianmu. Biarkan aku bertarung denganmu. Seorang murid yang tampaknya berusia hampir 30 tahun keluar dan berkata kepada Su Tianmu dengan ekspresi muram. Ilmu pedangnya jauh lebih hebat daripada Liao Qing dan orang-orang sejenisnya. Dia datang ke sini untuk berlatih agar dapat menembus ilmu pedang dan menjadi Raja Pedang. Dia pasti tidak akan senang bertarung dengan seseorang yang baru saja menembus medan pedang. Itu akan sangat merendahkan martabatnya. Dia juga takut bertarung dengan Su Tianmu. Bagaimanapun, terobosan Su Tianmu tadi terlalu abnormal. Jika dia kalah, itu tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga akan menjadi aib. Jika aku bertarung denganmu, apakah kamu akan berhenti berlatih di sini? Tentu saja, Su Tianmu mengangguk. Dia telah mencapai tujuannya untuk datang ke makam pedang, dan sangat ingin mencapai fisik bawaannya dan fisik 5 elemen kecil. Tentu saja, dia tidak akan tinggal di sini dan membuang-buang waktu. Pemuda itu mengangguk dan melanjutkan, selama aku bertarung denganmu, terlepas dari menang atau kalah, apakah kau akan memberiku kesempatan untuk berlatih? Alam, dia tidak akan membiarkanmu bertarung tanpa alasan, selama kamu tidak memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Pemuda itu merasa lega, lalu berbalik dan mengangkat tangannya. Kalau begitu, silakan. Desir, sosok Su Tianmu melintas dan dia tiba di luar gunung pedang dan laut api. Mohon pencerahannya. Pemuda itu bergegas maju, badannya bergetar, dan medan pedang langsung terbuka. Medan pedang di lantai 26 memiliki jangkauan hingga 3 meter. Jauh lebih kuat dari pendekar pedang hebat Liu. Terlebih lagi, medan pedangnya adalah medan pedang ganda. Medan pedang tingkat pertama adalah medan pedang dengan jangkauan 3 meter, dan medan pedang tingkat kedua terbungkus di dalamnya. Jangkauannya jauh lebih kecil dari tingkat pertama, hanya setengah meter, tetapi tingkat kondensasinya jauh lebih kuat daripada medan pedang tingkat kedua. Aku telah berkultivasi ke tingkat kedua bidang pedang, dan aku hanya selangkah lagi dari tingkat ketiga bidang pedang. Pemuda itu berkata dengan cahaya yang tajam di matanya. Bahkan jika kamu memiliki 28 tulang pedang, tidak akan semudah itu mengalahkanku. Jika dia mencapai bidang 3 pedang, dia bisa menjadi Raja Pedang. Tingkatan Sword King bervariasi. Sword King yang lemah masih berada di Sword Field, sedangkan Sword King yang kuat telah mencapai Sword Domain. Namun, bidang pedang 3 telah mencapai level yang dapat bersaing dengan domain pedang. Selama itu cukup kuat, bahkan domain pedang tidak akan dapat melakukan apapun terhadapnya. Karena itulah makam pedang juga menggolongkan medan 3 pedang ke dalam kategori Raja Pedang. Su Tianmu mengangguk sedikit. Kesenjangannya memang tidak kecil. Medan pedang tingkat pertamanya hanya berjarak setengah meter, sedangkan medan pedang tingkat kedua milik orang lain sama besarnya dengan medan pedang tingkat pertamanya. Ayo datang. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia telah mencapai level kedua dari medan pedang, dan sekarang dia diminta untuk keluar terlebih dahulu. Aku ingin melihat seberapa kuat medan pedang lantai 28 milikmu. Dia mengayunkan pedangnya dan membunuh, dan medan pedang langsung menutupi Su Tianmu. Su Tianmu tiba-tiba merasakan tekanan. Sebelum pemuda itu tiba di depannya, dia merasa ada puluhan juta pedang yang mencekik medan pedangnya. Ding ding ding. Suara yang terdengar terus-menerus dan terus-menerus itu membuktikan bahwa pertempuran sudah sangat sengit. Tatapan mata pemuda itu tajam.
Dia ingin melihat bagaimana kau bisa bertahan di medan pedangnya. Mungkin dia bahkan tidak perlu menggunakan pedang untuk menghancurkan medan pedang Su Tianmu dan mengalahkannya sepenuhnya. Bersambung.